Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustina dengan NIM 240600057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 10 di buku Makroekonomi Menkeu, yaitu perubahan agregat dan membangun model ISLM. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik dari bab 3 sampai bab 6. Mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian, yang ia hadirkan sebagai alternatif dan teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Latar belakang dari model Keynes. Slide ini melatar belakangi lahirnya teori Keynesian, yaitu Great Depression. Krisis ini menunjukkan bahwa perekonomian bisa mengalami penurunan yang sangat dalam dan berkepanjangan tanpa mekanisme otomatis untuk pulih. Teori klasik sebelumnya berasumsi bahwa pasar tenaga kerja akan menyesuaikan melalui fleksibilitas upah. Jika terjadi pengangguran, maka upah akan turun, sehingga perusahaan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Namun dalam kenyataannya, hal ini tidak terjadi karena masalah utama bukan pada upah, melainkan pada kurangnya permintaan terhadap barang dan jasa. Dalam teori ini, John Maynard Keynes mengemukakan bahwa perekonomian bisa terjebak dalam keseimbangan dengan pengangguran tinggi. Ia memperkenalkan bahwa konsep permintaan agregat adalah penentu utama output. Jika permintaan rendah, maka produksi akan tetap rendah meskipun faktor produksi tersedia. Implikasinya sangat penting, yaitu pemerintah harus aktif melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan dan mendorong pemulihan ekonomi. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut dengan ISLM, merupakan intervensi utama dari kerja Keynes. Model ISLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan garis AD bergeser. Model permintaan agregat. Model ISLM menunjukkan bahwa perekonomian adalah sistem yang saling terhubung. Pasar barang dan pasar uang tidak bisa dianalisis secara terpisah karena keduanya saling mempengaruhi. Misalnya, peningkatan output meningkatkan permintaan uang dan menaikkan suku bunga, dan kenaikan suku bunga menurunkan investasi dan menurunkan output. Ini menunjukkan adanya hubungan dua arah antar sektor real dan sektor keuangan. Model ini juga memperlihatkan bahwa keseimbangan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh satu variabel, tetapi oleh interaksi kompleks antara berbagai variabel ekonomi. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS singkatan dari investasi dan saving atau tabungan, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan menekankan peran investasi sebagai komponen yang paling sensitif terhadap suku bunga. Investasi dipengaruhi oleh suku bunga, ekspektasi keuntungan, dan kondisi ekonomi. Ketika suku bunga naik, biaya investasi akan meningkat, investasi akan turun, dan permintaan agregat juga turun. Selain itu, kurva IS juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan.
Namun, efeknya tidak selalu penuh karena adanya crowding out, yaitu ketika kenaikan suku bunga mengurangi investasi swasta. Pasar uang dan kurva LM. Kurva LM yaitu singkatan dari likuiditas dan money atau uang. Memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan uang muncul di pasar uang. Kurva LM menjelaskan bagaimana pasar uang mencapai keseimbangan. Permintaan uang tidak hanya tergantung pada pendapatan, tetapi juga pada suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, masyarakat cenderung menyimpan uang dalam bentuk aset berbunga, dan permintaan uang tunai akan menurun. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan, kebutuhan transaksi akan meningkat dan permintaan uang juga akan meningkat. Keseimbangan akan terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Perubahan jumlah uang beredar oleh bank sentral akan menggeser kurva LM. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki peran langsung dalam menentukan suku bunga dan output. Karena tingkat bunga mempengaruhi baik investasi dan permintaan uang, ia adalah variabel yang menghubungkan dua bagian model ISLN. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat, dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest and Employment 1936, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak barang dan jasa yang perusahaan dapat jual. Semakin banyak yang perusahaan jual, semakin banyak juga output yang mereka akan pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi menurut Keynes adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana I dan kebijakan fiskal. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa atau GDP. Pengeluaran yang direncanakan plan expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E. Model ini mempertemukan dua konsep utama, yaitu pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan, untuk menemukan titik keseimbangan ekonomi. Ada dua garis yang saling berpotongan. Garis pertama adalah garis pengeluaran aktual. Garis ini mencerminkan kondisi di mana setiap rupiah yang dihasilkan oleh perekonomian langsung dibelanjakan kembali. Artinya, pendapatan selalu sama dengan pengeluaran aktual. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kurang. Kemudian ada garis kedua, adalah garis pengeluaran yang direncanakan, yang dirumuskan sebagai E sama dengan C tambah I dan G. Garis ini lebih landai dibandingkan garis pertama, karena tidak sama dengan pendapatan dihabiskan untuk konsumsi. Garis kedua adalah garis pengeluaran yang direncanakan, yang dirumuskan sebagai E sama dengan C tambah I tambah G. Garis ini lebih landai dibandingkan garis pertama, karena tidak semua pendapatan dihabiskan untuk konsumsi. Sebagiannya ditabung. C mewakili konsumsi rumah tangga, I mewakili investasi yang direncanakan oleh perusahaan, dan G mewakili pengeluaran pemerintah. Ketiga komponen inilah yang membentuk total pengeluaran yang diinginkan oleh seluruh pelaku ekonomi. Titik keseimbangan Y. Kedua garis tersebut bertemu di satu titik yang disebut Y.
titik equilibrium. Disinilah pengeluaran yang direncanakan tepat sama dengan pendapatan aktual. Perekonomian berada dalam kondisi seimbang. Semua barang yang diproduksi berhasil terjual. Tidak ada penumpukan stok dan tidak ada kekurangan pasokan. Y adalah titik ideal yang selalu menjadi tujuan pergerakan ekonomi. Namun, ekonomi tidak selalu berada tepat di titik Y. Ada dua kemungkinan penyimpangan yang digambarkan oleh model ini. Pertama, ketika pendapatan berada di Y1, yaitu di sebelah kanan Y, artinya perekonomian sedang memproduksi terlalu banyak. Pengeluaran yang direncanakan lebih kecil daripada pendapatan aktual, sehingga barang-barang menumpuk di gudang sebagai inventory yang tidak terjual. Melihat kondisi ini, perusahaan akan merespon dengan memangkas produksi. Akibatnya, pendapatan nasional perlahan bergerak ke kiri dan mendekati Y. Yang kedua, ketika pendapatan berada di Y2, yaitu di sebelah kiri Y, kondisinya berbalik. Pengeluaran yang direncanakan justru melebihi pendapatan aktual, sehingga stok barang di pasaran terkuras habis. Perusahaan merespon dengan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan. Akibatnya, pendapatan nasional bergerak ke kanan, lagi-lagi menuju Y. Ketidakseimbangan antara pengeluaran yang direncanakan dan pendapatan aktual akan selalu menciptakan tekanan yang mendorong ekonomi kembali lagi menuju Y. Selama komponen C, I, dan G tidak berubah, perekonomian akan terus bergerak dan akhirnya menetap di titik keseimbangan tersebut. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik sebesar $1, maka mungkin kita akan mengira output equilibrium juga naik sebesar $1. Namun tidak seperti itu. Pengganda menunjukkan perubahan permintaan output Y akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Karena ketika ada kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G, maka pendapatan juga meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC kali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan konsumsi mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC kali dengan delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi, kali ini sebesar MPC dikali MPC kali delta G, yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu juga seterusnya. Jadi, proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika sesuatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga pergerakan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama, pengganda belanja pemerintah dan juga pengganda pajak. Kemudian tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada model kita. Menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I atau R. Pada slide berikut, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun, kurva IS melandai ke bawah.
Kemudian menderivasi kurva IS. Kenaikan tingkat bunga di grafik A menurunkan investasi yang direncanakan, yang menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah dalam grafik B dan menurunkan pendapatan dalam grafik C. Nah, pada grafik A itu fungsi investasi bunga naik, investasinya turun. Fungsi investasi atau I, grafik ini memiliki sumbu vertikal berupa tingkat bunga R dan sumbu horizontal berupa jumlah investasi I. Kurvanya miring ke bawah dari kiri ke kanan, mencerminkan hubungan negatif antara bunga dan investasi. Sederhananya, ketika tingkat bunga naik, biaya meminjam uang menjadi lebih mahal. Perusahaan yang tadinya berencana membangun pabrik baru untuk membeli mesin akan berpikir ulang, karena beban bunga yang harus ditanggung semakin besar. Akibatnya, investasi yang direncanakan pun berkurang. Dalam grafik, ini terlihat dari pergerakan titik merah, bunganya tinggi, investasinya rendah, ke titik biru yang bunganya rendah, investasinya lebih besar. Ketika bunga turun, investasi bergerak ke kanan. Pada grafik B, perpotongan Keynes, investasi turun bergeser ke keseimbangan. Penurunan investasi yang terjadi di grafik A langsung berdampak pada grafik B, yaitu model perpotongan Keynes yang sudah kita kenal, yang sudah kita bahas dari tadi. Di sini sumbu vertikalnya adalah pengeluaran E dan sumbu horizontalnya adalah pendapatan Y. Ketika pengeluaran yang direncanakan dirumuskan sebagai E sama dengan C tambah I dan tambah G, pengeluaran yang direncanakan dirumuskan sebagai E sama dengan C tambah I dan tambah G. Ketika investasi berkurang akibat naiknya bunga, seluruh garis pengeluaran yang direncanakan bergeser ke bawah. Garis hijau yang semula berpotongan dari garis Y sama dengan E di titik biru kini bergeser turun. Sehingga titik keseimbangan baru berada lebih ke kiri di posisi yang lebih rendah. Pendapatan nasional equilibrium pun ikut turun. Dan tanda panah ke kiri pada sumbu horizontal menggambarkan pergerakan tersebut. Kemudian grafik C merangkum semua hubungan dari semua grafik ini. Kurva IS grafik ini memiliki sumbu vertikal tingkat bunga dan sumbu horizontal pendapatan nasional. Apa yang dilakukan kurva IS adalah merangkum seluruh rantai sebab akibat dari kedua grafik sebelumnya ke dalam satu kurva tunggal. Titik merah mencerminkan kondisi ketika bunga tinggi, investasinya rendah, pengeluaran yang direncanakan turun, dan pendapatan nasional equilibrium rendah. Titik biru mencerminkan kondisi sebaliknya, bunga rendah menghasilkan investasi yang lebih besar. Pengeluaran meningkat dan pendapatan nasional equilibrium lebih tinggi. Ketika kedua titik ini dihubungkan, terbentuklah kurva IS yang miring ke bawah dan kiri atas ke kanan bawah. Ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Pasar uang dan kurva LM. Sekarang kita telah menderivasi bagian IS dan AD. Sekarang waktunya melengkapi model AD dengan menambahkan kurva equilibrium pasar uang. Kurva LM. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real. Kedua variabel ini dianggap eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Nah, perhatikan permintaan keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta, karena R adalah biaya oportunitas memegang uang. Penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.
Jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga karena R adalah biaya oportunitas memegang uang dan berbanding lurus dengan pendapatan karena transaksi yang diminta. Dan ada penurunan jumlah uang beredar karena tingkat harga tetap. Penurunan jumlah uang beredar mengurangi penawaran keseimbangan real. Nah, diperhatikan tingkat bunga equilibrium yang naik. Menderivasi kurva LM, kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar uang. Kemudian menggeser kurva LM, kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Perpotongan kurva atau persamaan IS. Perpotongan kurva IS dan LM mempresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya minta maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.